Selamat siang pemirsa Sekedar Talk Show. Berjumpa lagi bersama saya, Ber Matius, mata kuliah announcing, dosen pembimbing Misabena Esikom Enikom. Kali ini saya akan membahas bagaimana menjadi seorang profesional musik director. Memang banyak sekali yang berperan di dalam media radio, salah satunya musik director ini. Kali ini rekan saya Maria akan membahas lebih dalam tentang musik director. Ya, rekan Maria. Baik, terima kasih rekan layar. Selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi bersama saya Rimondang Maria Jayanti di acara Sekedar Talk Show. Nah, kali ini saya ingin ngebahas tentang musik director. Dan tahu gak musik director itu apa? Musik director itu adalah seseorang yang bekerja di balik layar seorang penyiar radio. Kalian pasti pernah dengar dong lagu-lagu yang diputar di playlist radio kesayangan Anda. Nah, seperti itu pekerjaan mereka. Mereka tuh bertugas memutar lagu-lagu yang lagi ngehits ataupun lagu-lagu yang bikin kalian tuh bernostalgia. Langsung aja, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu, yaitu Om Ivan. Dia adalah seorang musik director dari radio Win FM Bogor. Oke, selamat siang Mas Ivan. Halo, selamat siang juga Mbak. Aduh, enaknya kita manggilnya apa nih ya? Panggil Mas aja kali lebih enak ya. Mas aja, oke deh. Oh iya. Kalau Om ini kesannya terlalu tua. Karena kan saya ini kan usianya masih belum 30, masih di bawah 30. Masih muda kan? Masih muda, tapi Oke. udah nggak bujang. Udah nikah berarti? Udah, kebetulan. Oke. Mas Ivan, kalau boleh tahu namanya kalau lagi kerja apa ya Mas? Kalau lagi kerja itu namanya tetap Ivan, cuman orang lebih mengenalnya itu Ivan Kodesal. Tapi kalau untuk nama aslinya itu namanya, karena saya lahir bulan April, nama saya Ivan Aprian. Apa sih dipanggil Ivan Kodesal? Itu nama mungkin yang saya memisahkan dari nama Ivan yang lain. Jadi kalau mau nyari hashtag, nyari nama Ivan Kodesal itu pasti udah kecari kalau di Google. Pasti saya. Kayak gitu. Oh, jadi nama terkenal itu Ivan Kodesal. Iya, namanya Ivan Kodesal. Gitu. Oh ya Mas Ivan, kalau boleh tahu lulusan dari mana sih Mas? Saya lulusan dari sekolah SMA aja sih. Kebetulan saya dulu sempat masuk kuliah, cuma karena memang di zaman dulu itu saya hobi banget yang namanya musik, dan saya pernah masuk ke beberapa label musik Indonesia juga, tapi memang kenyataannya itu memakan waktu, dan sampai akhirnya kuliah saya terbengkalai. Nah, jadi agak repot deh untuk meneruskan semuanya. Jadi dengan saya ngabadi tingkat kuliah, keinginan sih pengen ya lanjut kuliah ya, cuma karena memang sekarang saya sudah mengikuti yang musik director dan mengikuti radioan di FM, dan sekarang saya nggak banget kuliah jadi pengen sih kuliah, cuma itu nanti deh. Nanti berarti belum sempat kuliah lagi. Belum sempat, tapi kalau untuk teman-teman sih sharing lah, anggap aja kayak homeschooling lah di mata kuliahnya, sering sharing sama teman-teman di radio di Indonesia. Sejak kapan sih Mas Ivan menjadi seorang musik director? Sejak tahun 2005. Sejak 2005. Jadi sebenarnya musik director ini dalam pengertian ada dua hal ya. Ada musik director itu pengertian di musik yang memang berhubungan dengan video recording, dan yang kedua itu adalah musik director atau disebutnya MD, itu berhubungan dengan radio atau TV. Oh, itu juga ada? Iya, musik juga ada. Cuma pengertiannya berbeda mungkin dengan radio. Sama terlihat juga di program musik itu pasti ada MD-nya yang berhubungan dengan mixer, FOH, dan lapangan sebagainya gitu. Ceritain dong Mas, pengalaman Mas Ivan selama menjadi MD radio. Pengalamannya itu simpel sih ya. Awalnya saya nggak mungkin tiba-tiba langsung jadi musik director ya. Saya dulu awalnya itu menjadi di radio itu menjadi announcer atau menjadi penyiar, membawa acara ya, Iya. sama kayak membaria gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Saya menjadi penyiar, dan memang saya dulu sempat bawain beberapa program, dan sebelum saya menjadi musik director saya diangkat menjadi program director. Dan pada saat itu saya merasa, oh program director ternyata menurut saya Iya. tantangannya kayaknya kurang deh, dan program director ya tantangannya kurang buat saya. Dan pada akhirnya karena saya suka musik, saya suka update musik, ya saya memutuskan untuk saya menjadi musik director, dan itu memang untuk saya yang memilih langsung, dan saya menjadi musik director di radionya kayak Bogor. Terus sebelum Mas Ivan jadi MD radio di radio Mas Ivan sekarang, sebelumnya Mas Ivan pernah menjabat jadi apa aja? Sebelumnya saya bilang saya menjadi announcer, Announcer. saya menjadi marketing juga di bidang periklanan di bidang radio ya, masih Iya. jasa periklanan juga. Kemudian saya menjadi director, dan beberapa juga saya memegang kreator di bidang event organizer berhubungan dengan radio juga. Berarti udah mencakup semuanya dong Mas Ivan? Alhamdulillah sih, tapi Udah. masih
masih belajar lah sama kakak-kakak yang senior di sana. Oh, oke. Alasannya Mas Ivan menjadi seorang MC radio itu apa Mas? Alasannya itu karena alam kali ya mengajak saya, karena Alam. jadi musik director itu gampang-gampang susah ya. Iya. Nggak cukup kita mengenal musik, oh ini musik pop nih, wah ini ada Noah nih, ada The Chainsmokers nih, ada Queen, ada Padi, ada Westlife dan sebagainya. Jadi kita harus mengupdate, dan gimana menjadi musik director itu, kalau radio tanpa MD, radio itu tidak akan berkembang pasti. Nah saya senang kenapa tentang menjadi MD itu sangat luar biasa banget. Selain saya bisa kenal dengan artis, saya bisa kenal juga para pengusaha label dan mayor label, dan gimana saya disukai juga sama semuanya kali ya. Menurut saya, tapi nggak tahu deh. Digemari dong berarti. Jadi kemari sih enggak, cuman senang aja pasti Senang. sharing. Iya, saling berbagi Iya. berarti. Bagaimana cara menghearing, cara mendeteksi lagu yang layak atau tidak layak di radio, dan bagaimana caranya kita menghearing itu adalah mendengarkan yang serius, dari mulai intro, pre-rap, dan sampai endingnya, dan apa sih lagu ini, segmennya apa sih, musiknya, gitu kan, genrenya apa sih. Karena kebetulan kan radio Win FM ini bergenre di hits player yang merupakan lagu-lagu pop, pop hit, tidak merupakan lagu-lagu yang below dari pop. Ya. Jadi lagu pop aja nggak ditambah sama lagu. Berarti khusus pop aja? Pop aja yang universal. Berarti kalau pop luar juga ada kan? Ada, barat ada. Oh, Di antaranya memang kita lebih fokus di lagu-lagu barat ya. barat. 70% kita di lagu barat, 30% di lagu mancanegara, ya seperti Indonesia dan East lainnya. Susah gak sih Mas Ivan jadi seorang media radio? Kalau dibilang susah sih, susahnya ada. Ini kayak gimana Mas Ivan? Kalau Ya tahu? susahnya tuh menjalin hubungan ya. Kalau misalkan ada orang yang pengen promo, dia artis pendatang baru, dia punya label besar. Tetap dong yang namanya artis baru, ada yang namanya itu kerjasama atau syarat ketentuan ya. Iya. Yang dimana syarat ketentuan ini adalah berbau dengan hubungan dapur radio. Yang dimana MJ bekerja sama dengan stasiun manajer. Gimana nih ada pendatang baru? Oh ya, karena kan sebelum artis itu launching album, dia sebelum di TV dan sebelum membuat klip, orang pasti promonya melalui radio dulu, dari frekuensi radio. Baru Habis radio kalau itu gini berarti? iya, di radio masuk cat dulu, cat lagu, iya, cat lagu, baru dari cat lagu kita langsung masuk ke mungkin di antaranya masuk di YouTube, ke TV dan sebagainya. Baru bisa ke sosial media lainnya? Iya. Oh, gitu. Ini dengan rokok kan tentang kesehatan ya. Iya. Kalau alat pengaman yang mungkin yang dengar, wah ini gua harus begini, karena dengan pergaulan sekarang yang Pergaulan juga. dan minuman keras yang beralkohol, dan itu tidak boleh juga. Zaman dulu mungkin bisa, tapi semenjak Komisi Penyiaran sudah menegaskan untuk semua pihak, visual dan non visual ya, seperti TV dan radio sudah tidak boleh kita ya. Oh, terus Mas Ivan, kan di radio Win FM 95,7 Bogor itu sendiri kan pasti kan ada band penyanyi, terus ada lagu-lagu yang harus dipromosiin. Nah, di radio Om sendiri ini ada penyanyi band atau artis yang suka promo sama Mas Ivan nggak? Banyak. Cara promosi mereka kayak gimana? Cara promosi mereka itu biasanya kita melalui kirim email ya. Jadi mulai kirim email, memangnya kita sudah menjadi rekan sudah lama banget ya. Di antaranya yang udah kerja sama baik banget ya. Ada Anji, mungkin ada Silong Seven, Raisya, Afgan, Rosa, dan masih banyak lagi. Dan kita MD, mereka mau di tim promotion itu bekerja sama dengan MD, dan itu hubungannya kita setiap hari. Walaupun memang kita secara langsung belum jarang banget bertatap muka ya, karena kita bertatap melalui Skype, WhatsApp atau lain ya, yang memang gue pengen promo nih Pak. Keuntungannya itu kalau artis sudah besar, itu adalah keuntungan kita untuk para pengiklan. Tapi walaupun mereka di label besar, pendatang baru, itu biasa untuk promosi ada syarat dan ketentuan. Di antaranya kita harus melihat dulu rating mereka, jam terbang mereka di acara TV, ya kan, di acara sosial media, di YouTube-nya, di Instagram dan sebagainya, kita harus melihat. Tapi kalau dia cuma nebeng di level besar dan belum mempunyai semuanya, itu kita untuk sulit ya untuk mempromosikan, karena memang diantaranya cara ketentuan ini berlaku bukan untuk artis aja sih. Karya teknik musik gitu. Ya misalkan kamu punya teman punya band, dan band itu bagus, layak, dan memang genre pop atau jazz dan sebagainya, jadi kita promosikan. Dan kalau emang digiring lagunya itu bagus, mempunyai progres, kenapa enggak untuk kita promosikan. Radio itu waktu zamannya Om aja ya. Zamannya Om itu radio itu masih pakai ini nggak sih Om? Satelitnya itu masih kayak di pohon nangka gitu. Kalau saya kan dulu kan gitu ya. Kalau itu mungkin di zaman tahun 80-an iya kali ya.
Karena zamannya kalau zamannya aku sih sekarang sudah menggunakan teknologi yang udah modern ya. Jadi sekarang radio itu bukan diakses melalui FM saja atau tuning, sekarang bisa diakses melalui via streaming. Ya, streaming ini bisa diakses melalui website atau Google Apps yang mungkin bisa di-download untuk semua pengguna aplikasi di handphone, smartphone diantaranya, atau ya di blog atau di website yang sudah ditentukan oleh aplikasi. Berarti semenjak Om terjun di dunia radio, berarti radio itu udah mulai terkenal ya? Udah mulai ada di HP-HP yang udah canggih sekarang. Dulu belum, makanya kita dulu gagasan karena memang waktu itu gagasan pertama itu datang di negara Kanada yang mulai banyaknya streaming. Jadi kenapa? Jadi komunikasi ini penting banget di antara di Indonesia ya. Makanya bagaimana komunikasi itu agar orang suka, maka dilengkapi dengan adanya program dan musik. Akhirnya saya memutuskan sebagai menjadi music director. Karena apa? Media streaming seperti saat ini orang butuh banget kali ya. Ini diantaranya frekuensi yang tidak bisa terjangkau, bisa dijangkau di seluruh dunia dengan cara mengakses ke sosial media atau ke internet ya. Gitu. Di radio itu kan cuma di suara. Iklan itu kan di TV itu kan langsung pakai gambar. Visual ya. Iya visual. Nah dengar-dengar itu kan radio itu kan udah nggak mulai terlalu terkenal ya karena kalah sama iklan yang ada di TV. Nah tanggapan kamu tentang itu gimana? Tanggapannya sih kalau kita, terutama saya sebagai music director, saya bekerja sama dengan tim saya. Di antaranya ada program director, terus juga ada produser. Bagaimana kita meng-mix, misalkan gini, ada si klien dari perusahaan A minta iklan ini untuk seperti contoh misalkan iklan minuman ya, iklan minuman yang memang mas saya pengen loh iklan ini di konsepnya seperti ini dengan dubber seperti ini. Nah disitu kita konsep lah dubber yang memang kita sudah siapkan, dan di mana memang di era visual mungkin melihatkan fisik nyata ya manusianya, wujudnya. Tapi kalau radio itu kita membuat gimmicknya itu bagaimana si para dubber ini membuat suaranya itu enak didengar, tertarik, dan yang pastinya kalau radio itu pasti menghubungi kata person kan, atau alamat yang sudah tertera di di adlib yang memang sudah dibuat. Ada yang mau bertanya nih tentang MD Radio, katanya dia itu pengen tahu tentang MD Radio. Nah, boleh tidak? Boleh. Oh, oke, kalau gitu kita dengerin yuk sekarang pertanyaannya apa? Hai Om Ivan, saya Indri dari Jakarta, ingin bertanya, siapa yang menginspirasi Om Ivan sampai bisa jadi musik director yang profesional? Terima kasih. Nah, itu dia pertanyaan dari Indri. Nah, Mas Ivan, gimana nih tanggapannya dari pertanyaannya Indri? Oke, untuk musik director yang saya terinspirasi itu adalah musik director asal Amerika Serikat bernama Stephen Levin. Mereka ini berdua ini adalah seorang kakak adik saudara. Kenapa saya suka sama mereka? Karena mereka menjadi MD itu sangat tidak idealis dan egois. Mereka sangat kooperatif dan low profile. Di antaranya mereka itu berdua ini selaku mereka itu menjadi musik director di bidang musik recording, juga di bidang musik scoring dan dubber, di bidang periklanan dan radio FM juga. Selain itu saya juga suka sama mereka itu, mereka suka share ilmu ya. Kalau di mana mereka suka ada yang namanya di tamu undangan seperti komunitas musik director di luar sana. Saya sih yang bisa melihat dari kejauhan dan melihat histori mereka ya, karena mereka ini berhasil menggagas cuman awalnya jadi musik director, timbullah musik band dunia yang merajalela ya. Di antaranya musik rock dan British seperti ada Radiohead, ada Oasis, ada Matchbox 20 yang berkat musik director Stephen Levin ini sangat mengusung banget ya. Di antaranya kan dulu zaman dulu itu Radiohead sama Oasis itu membuat musik, dan memang musiknya itu bagaimana biar enak. Nah, pengarahan Stephen Levin itu sangat bermakna banget buat kita, karena inspirasi mereka itu bisa membagi untuk musik director sedunia. Itu aja sih. Oke, Mas Ivan, terima kasih atas waktunya Oke, dan atas sama-sama infonya. Maria. Sukses terus sama Oke, Ivan dalam sama-sama. karirnya. Oke, makasih. Saya Blair Matius dan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan pemirsa. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.